CFA franc is the common currency of the 14 African countries belonging to the franc zone. The states include Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Central Africa, Congo, Gabon, Equatorial Guinea, and Chad. Negara bekas jajahan Perancis atau biasa kita sebut dengan nama Francafrique, mereka itu menggunakan mata uang buatan Perancis, yaitu adalah CFA franc. CFA franc ini di-peg dengan euro, jadi harganya itu statis dengan euro, tidak berubah-ubah. 1 euro di-peg setara dengan 655 CFA franc. Jadi kalau misalnya euro itu sedang melemah terhadap dolar, maka CFA franc juga demikian. Begitupun sebaliknya. Buat Eropa, kalau misalnya mata uang mereka melemah, itu merupakan mimpi buruk karena Eropa ini banyak impor dari Asia juga Amerika. Buat negara impor, mereka itu butuh mata uang yang kuat supaya murah impornya. Tapi buat Afrika, kalau misalnya euro itu melemah, itu merupakan hal yang bagus. Kenapa? Karena Afrika ini merupakan negara yang belum maju. Afrika ini butuh usaha lokalnya bisa ekspor keluar. Dengan mata uang yang lemah, maka ekspor itu bisa lebih menggeliat gitu loh. Nah, kalau misalnya euro sedang menguat terhadap dolar, buat Eropa itu bagus. Buat Afrika itu mimpi buruk. Betul, Afrika akan murah impornya karena euro menguat, tapi mereka nggak bisa ekspor keluar. Mereka ini butuh banyak ekspor supaya perekonomiannya bisa maju. Yang jadi masalah adalah negara-negara Francafrique ini jadi nggak punya kemampuan untuk menentukan kebijakan moneternya sendiri. Contoh Cina. Cina itu dengan sengaja melemahkan yuan supaya mereka bisa banyak ekspor. Negara lain jadi murah kalau beli barang Cina karena yuannya murah. Itu bagus buat Cina dan akan terus begitu sampai dirasa sudah saatnya menghentikan kebijakan devaluasi yuan tersebut. Nah, si negara Francafrique ini tuh nggak bisa. Dia nggak bisa bikin mata uangnya devaluasi ataupun apresiasi, nggak bisa. Mereka cuma bisa ngikutin euro karena mereka di-peg dengan euro. Ya kalau euro kuat, mereka kuat. Kalau euro melemah, ya mereka melemah. Dulu sebelum adanya euro, CFA franc ini di-peg dengan mata uang Prancis, yaitu franc. Tahun 48 dulu itu diatur bahwa 1 CFA franc setara dengan 2 franc. Artinya apa? Artinya franc ini lebih lemah dibanding CFA franc. Kenapa bisa begitu? Perancis negara adidaya, negara yang punya koloninya itu, kok bisa punya mata uang yang lebih lemah dibanding koloninya? Aneh kan? Itu diatur dengan sengaja. Kenapa? Supaya Perancis bisa dengan murah ngekspor barang-barang lokalnya ke Afrika. Afrika cuma dijadikan pasar doang. Itu kenapa diatur CFA franc lebih kuat dibanding franc. Coba kita bayangkan, sumber daya alam Afrika dirampok oleh Perancis, kemudian diolah di Perancis, kemudian dijual kembali ke Afrika, dijual pun dengan harga tinggi. Orang Afrika sendiri mendapatkan uang CFA franc ini dengan cara menjadi pekerja di pabrik-pabrik Perancis di Afrika. Jadi mereka kerja sama orang Perancis buat dapetin CFA franc. Mereka pun beli barang dari Perancis, yang mana sebenarnya barang itu didapatkan mentahnya dari negara mereka sendiri. Ini kan super bravo gitu loh, super brilian dari Perancis gitu loh. Ibaratnya lu nyolong motor di rumah gua, terus lo dandanin sedikit, lo jual lagi ke gua, dan gua ini merupakan karyawan lo. Gua dapat duit karena kerja sama lo. Bravo. Questo si chiama franco CFA. È la moneta coloniale che la Francia stampa per 14 nazioni africane, alle quali applica il signoraggio e in forza delle quali sfrutta le risorse di questa nazione. Tapi di tahun 1960, saat negara-negara bule ini sudah mulai sepenuhnya meninggalkan penjajahan, yang artinya adalah kalau orang bule mau ngeruk sumber daya orang, mereka itu harus bayar supaya akadnya itu jual beli, bukan ngerampok lagi. Ya kalau dulu kan VOC ngerampok di Indonesia, itu kan ngerampok, gak dibayar. Ya kalaupun dibayar dengan harga bodoh lah gitu. Nah sekarang saat sudah era yang beradab, harus akadnya jual beli. Karena skenarionya harus akad jual beli, maka dirubah itu franc dengan CFA franc, diatur dijungkir balikin. Yang tadinya 1 CFA franc setara dengan 2 franc, dirubah dijungkir balikin menjadi 1 CFA franc setara dengan 0,02 franc. Tiba-tiba si franc ini yang tadinya lebih lemah daripada CFA franc berubah seketika menjadi 100 kali lipat lebih kuat dibandingkan CFA franc. Aneh kan? Kok bisa tiba-tiba begitu? Supaya apa begitu? Ya karena sekarang akadnya harus jual beli kalau beli sumber daya, maka supaya murah beli sumber daya Afrika, dijungkir balikin mata uangnya. Tapi kan kata lu tadi bagus kalau mata uang melemah supaya Afrika bisa ekspor ke negara lain. Iya toh, kalau ekspornya itu barang jadi kayak Cina, udah diolah, banyak added value-nya, udah bikin lapangan kerja, itu bagus mata uang lemah. Tapi kalau ekspornya cuma sumber daya alam doang yang nggak ada nilai tambahnya, nggak diolah sama sekali, mata uang lemah itu merupakan mimpi buruk. Kalau cuma ekspor sumber daya alam, ya mendingan mata uang super kuat. Tapi kalau diolah baru beda cerita.
Kalau kita minjem bahasa Sunda, Perancis ini pinter kodek. Saat dia mau jual barang ke Afrika, mereka bikin mata uang Afrika kuat. Tapi saat mereka mau ngeruk sumber daya alam dengan akad jual beli, mereka bikin mata uang Afrika super lemah. Afrika yang gue maksud di video ini adalah Afrika negara-negara Frankafrik, negara-negara bekas jajahan Perancis. Alasan Prancis membentuk CFA franc awalnya bilangnya adalah karena alasan humanitarian, ingin memajukan perekonomian negara-negara Frankafrik. Dan sebenarnya negara-negara eks-koloni Prancis ini boleh memilih mau join apa enggak pakai mata uang ini. Ini bukan tawaran yang wajib diterima sebenarnya. Ditawarin pada awalnya pas dia pada merdeka itu ya. Negara-negara Frankafrik, lu pada merdeka sekarang, lu mau nggak pakai mata uang buatan gua? Mau boleh, nggak juga ya udah nggak apa-apa, nggak wajib kok. Contoh, ada negara Guinea. Ini negaranya Pogba. Mereka ini memutuskan untuk tidak menggunakan mata uang CFA franc. Après le référendum, la Guinée française est devenue aujourd'hui la République de Guinée avec à sa tête Monsieur Sékou Touré. Terus gimana Prancis? Dibolehin, tapi juga dijadikan pelajaran agar negara Frankafrik lainnya tidak berani nolak Prancis. Apa itu pelajarannya? Akhirnya Prancis banyak mendanai separatis di Guinea. Prancis juga mengembargo ekonomi Guinea. Dan Prancis juga banyak memasukkan mata uang Guinea dimasukin ke pasar supaya inflasi gila-gilaan. Intinya Prancis membolehkan Guinea tidak ikut CFA franc, tapi Prancis menghancurkan Guinea supaya dijadikan pelajaran buat negara Frankafrik lainnya. Dan ya sampai sekarang Prancis berhasil. Prancis sudah membuat Guinea menjadi negara super miskin. Dan sampai sekarang pun Guinea masih super miskin. Tapi ya tentu tidak lupa sumber dayanya dikeruk dengan sedemikian rupa juga. Nggak lupa lah. Beda dengan Gabon. Gabon ini merupakan negara yang sangat nurut sama Prancis. Presiden pertama Gabon, Omar Bongo, dia ini merupakan presiden yang sangat nunduk dengan Prancis. Begitupun dengan presiden Gabon yang sekarang, yaitu Ali Bongo, yang merupakan anaknya Omar Bongo. Ya Ali Bongo juga nurut sama Prancis, sama kayak bapaknya. Ya lu paham lah, ada presiden dinasti kayak begini, bapak sama anak jadi presiden. Ya lu paham lah gimana skenarionya. Nah kalau Gabon ini berbeda dengan Guinea. Gabon ini merupakan negara yang ekonominya itu bisa dibilang bagus untuk ukuran Afrika. Kenapa? Ya karena Perancis tidak merecoki Gabon. Karena Gabon presidennya itu nunduk dengan Perancis. Ya sebenarnya kan jadi top 10 negara dengan ekonomi terbaik di Afrika itu nggak sulit-sulit amat. Saingannya siapa, nggak banyak kan. Itu pun kayak dalam ukuran statistik, dalam ukuran angka GDP. Kalau kenyataannya kan nggak begitu. Banyak kesenjangan, banyak korupsi. Kalau misalnya semua bule itu pergi dari Afrika, kabur nih bule diusirin semua, plus kejaman elit lokal Afrika itu diturunkan 50% aja, pasti Afrika akan jauh lebih maju, jauh luar biasa. Dalam demokrasi negara-negara Frankafrik ini, hanya pemimpin dengan restu Prancis lah yang boleh menang. Salah satunya adalah ya tadi Omar dan Ali Bongo. Dengan bergabungnya negara-negara Frankafrik ke keanggotaan CFA franc ini, ada banyak rules-nya. Yang pertama yang paling gila adalah mereka diwajibkan nyimpen 50% cadangan devisanya di Bank Sentral Prancis. Tapi ada tambahan 20% yang juga mesti disimpan di Bank Sentral Prancis dengan alasan dana keamanan. Jadi lo bayangin tuh, lo kerja sama orang, gaji lo 5 juta, tapi 70% duit lo itu ditabung di bos lo. Lu cuma bisa akses 1,5 juta tiap bulannya. Negara Frankafrik ini hanya bisa mengakses 30% cadangan devisanya. Gimana mereka mau jadi negara maju? Ya nggak mungkin bisa. Ini kan sistematis. Mana mungkin cash mereka ini ditahan 70% sama bule. Dan mereka pun gak bisa bikin kebijakan moneter sendiri. Gimana mau maju? Ini bukan soal Afrika itu pinter atau enggak, tapi emang gak bisa maju. Terus kalau misalnya mereka butuh uang dadakan gimana? Contoh lagi bencana COVID atau bencana Ebola. Gimana kalau mereka butuh duit dadakan? Butuh duit cepet. Caranya adalah dengan cara minjem duit ke Bank Perancis dikasih bunga pula. Bayangkan, lu kerja sama gua, gaji lu gua tahan 70%, dan kalau lu butuh duit gua akan pinjemin duit tapi dengan bunga. Padahal gua nahan duit lu banyak. Ini sungguh absurd. Dan ya nggak lupa juga, negara-negara Frankafrik ini juga harus memperbolehkan Perancis naruh militer di negara mereka. Jadi ya jangan harap bisa berontak. Sebenarnya alasan Perancis naruh militer mereka di negara Frankafrik ini ya alasannya baik sih. Karena katanya Perancis pengen bantu berantas terorisme. Sungguh orang kulit putih yang baik kan.
Kalau teori konspirasinya bilang bahwa alasannya adalah karena supaya Perancis ini bisa mengamankan banyak perusahaan-perusahaan Perancis yang sedang mengelola sumber daya Afrika, supaya nggak direcokin sama pribumi. Itu teori konspirasinya tuh. Tapi kan itu teori konspirasi. Kita nggak boleh percaya sama teori konspirasi. Kita harus percaya dengan sumber bule, karena itulah sumber yang kredibel, itulah sumbernya orang-orang terpelajar. Jangan pernah percaya dengan teori konspirasi. Oke? Dengan adanya membership CFF franc ini, mereka bisa ekstrak uranium, emas, tembaga, berlian sampai minyak dengan aman dan nyaman, murah pula. Tanpa sumber daya tadi, Perancis ini bakalan kalang kabut. 70% energi listrik Perancis itu didapatkan dari tenaga nuklir. Dan untuk menjalankan nuklir, mereka itu butuh uranium. Uranium ini mereka dapatkan dari Afrika. Jadi bayangin tuh, 70% energi listrik mereka itu bisa dibilang didapatkan dari Afrika. Tanpa Afrika, Perancis nggak cuma kehilangan 2 piala dunia doang, tapi mereka juga akan kehilangan listrik. Apa yang Perancis lakukan ke negara-negara Frankafrik ini adalah contoh versi kasar dari apa yang The Fed lakukan ke manusia di seluruh dunia seperti kita. Bedanya, kalau boleh Perancis nipu negara-negara Frankafrik ini dengan kasar. Banyak orang Afrika yang sadar bahwa mereka sedang ditipu, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena ya kalau mau berontak bisa dijedor. Kalau Tuan Besar nipu kita semua dengan cara yang cantik dan juga ciamik, sampai kita semua tidak sadar bahwa kita sedang ditipu. Itulah gilanya Tuan Besar, sungguh super duper jenius. Kita kan taunya The Fed itu bank sentral Amerika, punya Amerika, padahal kan swasta. Swasta yang kita nggak tahu siapa yang punya. Ya siapa lagi kalau bukan... Itulah bedanya skill Tuan Besar dan anak buahnya, bedanya bumi langit. Tapi lagi-lagi, itu cuma teori konspirasi aja. Disclaimernya tuh ya. Dan channel ini pun juga banyak teori konspirasinya. Teori konspirasi itu tidak bisa dijadikan acuan. Ya hanya banyolan orang-orang bodoh aja lah. Kalau kita mau jadi orang pinter, kalau kita mau jadi orang yang maju, kita harus selalu mengambil sumber yang kredibel. Yaitu siapa? Ya peradaban barat. Mereka lah orang-orang yang beradab, yang merupakan sumber kebenaran. Jadi kalau mau percaya, percayalah sumber dari mereka. Dengan begitu kita akan dicap sebagai orang yang pintar.